Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin melakukan presentasi di mata kuliah kita di mata kuliah PSI, Penelitian Sistem Informasi. Untuk tugas kami di tugas PKM ini untuk yang berjudul perancangan sistem RFID, Radio Frequency Identification, dalam administrasi peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta. Baik, untuk tugas kami ini disusun oleh kelompok kami. Yang pertama Bapak Jumadi, yang kedua Pak Arif Kurniawan, yang ketiga saya sendiri Imam Darobi. Baik, kita masuk ke bab pendahuluan. Untuk latar belakang masalahnya, Perpustakaan SMA 61 Jakarta sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung proses belajar mengajar. Meskipun perpustakaan memiliki koleksi buku yang beragam, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam administrasi peminjaman buku yang perlu diatasi. Pertama, proses peminjaman buku masih menggunakan metode manual, melibatkan pencatatan fisik, yang hal ini menyebabkan tingkat risiko kesalahan pencatatan makan waktu yang cukup lama. Kondisinya tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang menentukan kecepatan dan akurasi. Kedua, pengelolaan stok buku pemantauan peminjaman secara manual menyulitkan dan menghasilkan data yang akurat dan real time. Informasi terkait ketersediaan buku seringkali tidak dapat diakses dengan cepat, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna perpustakaan. Dalam konteks tersebut, SMA Negeri 61 Jakarta merasa perlu mengadopsi teknologi Radio Frequency Identification atau RFID dalam administrasi peminjaman buku sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan perpustakaan. Implementasi RFID diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan pengalaman peminjaman buku yang lebih modern dan efektif bagi pengguna perpustakaan. Masuk ke identifikasi masalah, proses peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta masih menggunakan metode konvensional yang memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam hal administrasi. Metode ini seringkali rentan terhadap kesalahan seperti kehilangan buku atau catatan yang tidak akurat. Oleh karena itu diperlukan solusi yang lebih efisien dan akurat. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam implementasi sistem RFID di perpustakaan SMA Negeri 61 sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas proses peminjaman buku yang masih menggunakan metode manual di perpustakaan saat ini? Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan stok buku dan pemantauan peminjam secara manual? Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem RFID dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi peminjaman buku di perpustakaan. Yang keempat, bagaimana tanggapan dan kesiapan pegawai perpustakaan terhadap penggunaan teknologi RFID dalam operasional sehari-hari. Untuk yang kelima, bagaimana cara menyusun strategi pelatihan bagi pegawai perpustakaan untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem RFID. Yang keenam, apa saja risiko yang mungkin timbul selama proses implementasi sistem RFID dan bagaimana cara mitigasi yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Yang ketujuh, bagaimana estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan uji coba sistem RFID di perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta. Dari jawaban atas rumusan masalah ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan dan manfaat implementasi sistem RFID tersebut dalam meningkatkan kinerja administrasi peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta. Baik, dari itu solusi yang diusulkan untuk perpustakaan tersebut adalah menghadirkan sistem dengan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi waktu dan meminimalisir masalah yang terjadi pada proses metode konvensional sebelumnya. Untuk tujuan program implementasi RFID di perpustakaan 61 Jakarta, 1. Meningkatkan efektivitas peminjaman buku, 2. Meningkatkan akurasi data, 3. Memudahkan pemantauan stok buku, 4. Memberikan kemudahan akses bagi pengguna.
Baik, untuk metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh rekan kita, Mas Jumadi. Silakan Mas Jumadi. Terima kasih Mas Imam. Saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah ini, yaitu metode pelaksanaan. Desain penelitian yang akan digunakan adalah desain penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif. Desain ini dipilih karena bertujuan untuk melakukan intervensi aktif dalam meningkatkan sistem peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta menggunakan teknologi radiofrekuensi identifikasi. Desain penelitian tindakan melibatkan siklus iteratif, partisipasi aktif, dan pengembangan bersama dari seluruh pihak terkait. Langkah-langkah mencakup perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, perbaikan, dan siklus berulang. Keuntungannya meliputi keterlibatan stakeholder, kecermatan perbaikan, dan konteks nyata dengan menggunakan desain penelitian tindakan. Diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta yang memiliki 720 siswa dan 10.000 buku. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesediaan sekolah untuk berpartisipasi dalam penelitian dan relevansinya dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan sistem peminjaman buku melalui implementasi teknologi RFID. Sebelum dimulainya penelitian, akan dilakukan konfirmasi partisipasi secara resmi dengan pihak sekolah dengan memilih SMA Negeri 61 Jakarta sebagai lokasi penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Metode pelaksanaan yang ketiga melibatkan staf perpustakaan, guru, pegawai, siswa, manajemen sekolah, penelitian, dan aspek etika dan kerahasiaan. Masing-masing memiliki peran dan partisipasi dalam implementasi teknologi RFID untuk sistem peminjaman buku di SMA Negeri 61 Jakarta. Tahapan implementasi teknologi RFID di Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta meliputi persiapan instalasi dan integrasi, pelatihan pegawai, uji coba awal, dan implementasi penuh. Tahapan-tahapan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan pemilihan vendor RFID, persiapan infrastruktur, pemasangan perangkat keras, integrasi dan sistem perpustakaan, pelatihan intensif pegawai, uji coba terbatas, pengumpulan feedback, dan penerapan sistem secara penuh. Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan keberhasilan adopsi teknologi RFID dan akan diikuti dengan evaluasi berkelanjutan. Kegiatan dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya sebagai berikut. Jadwal kegiatan sebagai berikut. Gambaran cara kerja sistem. Proyek ini berbeda dari RFID card yang digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang hendak masuk ke perpustakaan. RFID card berbahan dasar silikon yang di dalamnya terdapat microchip yang berfungsi mengidentifikasi sederhana yang disatukan dalam satu desain. Data dari RFID card berupa ID unik yang sudah ada pada masing-masing kartu RFID. Data ID tersebut didaftarkan sesuai dengan data siswa yang bersumber dari database sekolah, sehingga masing-masing kartu RFID mempunyai identitas masing-masing siswa. Untuk kemudian data tersebut akan di-query saat siswa men-tap kartu RFID-nya pada RFID reader yang terdapat pada alat. Cara kerja sistem perancangan RFID perpustakaan yang berfungsi mengidentifikasi dan mencatat pengunjung perpustakaan melalui kartu RFID, yang kemudian data dan foto pengunjung disimpan dalam database di web server lokal yang akan kita buat. Rancangan sistem ini bekerja menggunakan sensor untuk proses identifikasi pengunjung. Proses identifikasi ini dimaksudkan untuk menampilkan data pengunjung. Sistem ini bekerja menggunakan sensor RFID RC522 untuk proses identifikasi pengunjung. Proses identifikasi ini dimaksudkan untuk menampilkan data pengunjung dan juga proses untuk membuka palang pintu perpustakaan.
Sistem juga dilengkapi dengan modul kamera yang tertanam pada ESP32Cam untuk mengambil foto dari pengunjung yang masuk untuk kemudian disimpan dalam database. Sistem ini juga didukung oleh aplikasi berbasis web untuk mengendalikan palang pintu perpustakaan serta menampilkan data dari pengunjung. Berikut komponen yang dibutuhkan untuk membuat sistem RFID. Berikut gambar komponen yang dibutuhkan. Rancangan alat menggunakan men-setting terlebih dahulu nomor ID pada RFID card yang digunakan dengan data siswa masing-masing. Data tersebut akan disimpan dalam program Arduino IDE. Kedua, board Nodemco membaca ID dari RFID card yang didekatkan ke RFID reader, kemudian mencocokkan dengan data siswa yang sudah disetting sebelum di program Arduino. Yang tiga, buzzer akan bunyi sebagai tanda bahwa RFID card terbaca. Yang keempat, data siswa yang akan masuk ditampilkan melalui LCD di halaman web admin. Yang kelima, data RFID akan dikirimkan ke web server untuk disimpan di database. Yang keenam, mode MCU memerintahkan motor servo untuk bergerak 120 derajat untuk membuka palang pintu. Yang ketujuh, ketika ESP32Cam menerima data RFID dari Nodemco melalui komunikasi serial, maka ESP32Cam akan menyalakan lampu blitz dan mengambil capture gambar di depan. 8. Foto siswa akan dikirimkan ke web server. Yang ke-9, pengguna dapat melihat data dan foto siswa melalui web monitor. Yang ke-10, di dalam web dapat menambah, menghapus, maupun mengedit data siswa. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arif. Baik, Mas Jumadi, saya akan melanjutkan untuk menerangkan rancangan sistem. Rancangan sistem itu ada use case diagram. Berikut gambar di bawah ini ada sistem use case diagram. Ada siswa itu akan melakukan aktivitas pengetepan RFID card dan untuk masuk ke perpustakaan. Sedangkan sistem ini akan membaca ID pada RFID card, mencocokkan dengan database, menampilkan database di LCD, dan membuka pintu perpustakaan, menutup perpustakaan. Baik, diagram berikutnya adalah diagram alur flowchart. Baik, berikut diagram alur flowchartnya. Di sini terdapat beberapa flowchart, yaitu ada alur proses RFID admin yang dimana pengerjaan itu dilakukan oleh admin yang berhubungan dengan sistem. Berikut ada flowchart alur progres register buku yang dimana masih dilakukan oleh admin untuk mendaftarkan proses buku-buku yang terdiri dari penamaan buku dan pengarangnya. Berikut diagram flowchartnya alur proses register guru sebagai untuk data member untuk dimasukkan di perpustakaan sistem. Berikut juga di sini ada flowchart alurnya untuk register siswa atau siswi yang akan menjadi member, dan di situ akan dilakukan oleh admin. Dan ini terakhir adalah diagram alur proses pengunjungan guru atau siswa yang dimana
itu akan dimulai dari scan RFID tag dan akan berikut akan membaca di guru atau siswa terbaca dan akan menampilkan data guru dan siswa. Akan berikutnya akan scan barcode buku dan berikutnya barcode buku terbaca menampilkan data buku. Nah, di dalam proses penampilan data buku ini akan mengalir ke peminjaman buku dan di situ akan ada jika mau peminjaman ya atau tidak, itu akan diproses melalui ke pengambilan buku, atau kalau ya menampilkan data peminjaman itu akan dilanjutkan ke proses. Nah, dan pengambilan buku itu akan, kalau tidak pengambilan buku berarti selesai, cukup di situ. Berikut akan data dari penampilan data buku itu akan lanjut ke data buku di tempat ya atau tidak. Kalau jika melakukan ya akan menampilkan data pembaca. Kalau jika tidak akan selesai. Di sini menampilkan rancangan menu. Nah, struktur menu itu di dalam sistem RFID Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta itu ada menampilkan halaman login. Akan berikut menampilkan menu utama, dan di menu utama itu akan terdiri dari halaman admin, log data pengguna, log harian, daftar pengguna, kontrol manual, dan ada pemilihan menu logout. Struktur desain menu yang menunjukkan bahwa tampilan yang dirancangkan berisi login yang menu utama. Tampilan layar login ini, di mana tampilan pertama saat user membuka aplikasi sistem identifikasi masuk perpustakaan. User atau yang di sini admin perpustakaan harus mengisi user dan password. Apabila salah memasukkan user atau password akan mendapatkan alert. Username dan password Anda salah. Itu penampilan message. Dan apabila benar, user langsung menunjukkan ke halaman utama. Berikut tampilannya. Tampilan layar halaman utama, di mana tampilan saat user berhasil login, user dapat melihat informasi data, nomor ID, nama siswa, foto, waktu akses, dan daftar pengguna. Jika melakukan logout, user kembali menuju halaman login. Berikut tampilan data log pengguna, di mana tampilan layar data log pengguna memberikan informasi mengenai data log atau riwayat pengguna. Tampilan berikut di bawah ini seperti ini: nomor ID, nama, tanggal lahir, dan foto. Tampilan berikut adalah halaman log harian, yang dimana dari pengguna masuk perpustakaan, data dapat disortir berdasarkan tanggal. Tampilan layar daftar pengguna memberikan informasi mengenai daftar pengguna dan halaman siswa. Berikut tampilan layar kontrol. Tampilan layar kontrol ini memberikan informasi mengenai kontrol menu secara manual dari user maupun kontrol menu secara otomatis. Yang di sini akan ditampilkan adalah kontrol pintu off atau kontrol otomatis. Dari kesimpulan semua ini adalah implementasi sistem radio frequency identification atau RFID di Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, pemantauan stok, pengalaman pengguna, optimalisasi pemanfaatan teknologi RFID, reduksi resiko kesalahan dan keterlambatan, partisipasi aktif pegawai perpustakaan, peningkatan daya saing perpustakaan, peningkatan kualitas layanan, serta dokumentasi dan evaluasi. Dengan
mencapai iuran tersebut, Perpustakaan SMA Negeri 61 Jakarta diharapkan dapat memberikan pelayanan perpustakaan yang lebih baik dan menjadi contoh dalam penerapan teknologi RFID di lingkungan pendidikan. Baik, sekian kami sampaikan untuk presentasi tugas ini, yang dimana kami melakukan ini untuk recording ini. Kita berada di lokasi tersebut, yaitu di SMA Negeri 61 Jakarta. Maka dari itu kami berterima kasih. Sekian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam dari kelompok 4 izin bertanya, Kak. Apa saja kemungkinan kendala yang akan timbul pada sistem RFID ini, Kak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nilam atas pertanyaannya. Baik, untuk kesulitan atau kendalanya di sistem tersebut jika diterapkan adalah satu, dalam mengelola dan memelihara RFID tag-nya yang rusak atau hilang itu agak sulit. Untuk keterbatasan dana untuk investasi awal dalam update sistem perpustakaan menjadi RFID juga salah satu kendala. Lalu kesulitan dalam mengintegrasikan sistem RFID dengan sistem manajemen perpustakaan yang sudah ada itu juga agak sulit. Untuk keterbatasan ruang atau infrastruktur yang memasang pembaca RFID di seluruh area perpustakaan itu juga jadi kendalanya. Satu kendala lagi adalah masalah keamanan data dan privasi pengguna terkait dengan penggunaan teknologi RFID tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Willy Wijanarko dari kelompok 14. Ingin bertanya kepada Mas Imam, mohon dibantu Mas Imam. Apa yang membuat kelompok Mas ini tertarik untuk membuat perancangan sistem ini? Mohon dibantu Mas Imam, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam Mas Willy. Ini kelompok kami tertarik untuk membahas tentang sistem RFID ini karena satu, anggota kami Mas Jumadi sebagai guru di sekolah tersebut dan Mas Arif sebagai vendor untuk RFID. Jadi kita ambil kesimpulan kayaknya kita bertiga bisa mengerjakannya bersama gitu. Izin bertanya untuk kelompok 11. Perkenalkan dulu, saya dari kelompok 13, nama saya Nur Sukmajaya. Saya ingin bertanya, kira-kira apakah dalam perancangan sistem tersebut kira-kira bisa menekan biaya untuk pembelian hardware-nya atau tidak ya? Mohon untuk dijawab pertanyaannya, terima kasih. Baik Mas Nur Sukmajaya, saya jawab pertanyaannya Pak. Ya Mas ya. Cara menekan biayanya untuk RFID itu ada banyak Mas. Untuk salah satunya untuk dilakukan dulu riset untuk perencanaannya agak matang. Untuk pemilihan vendornya juga yang musuh yang tepat ya Mas ya. Jadi tidak dibeda-bedakan antara hardware yang bagus, murah dan lain-lain. Yang terakhir itu dimanfaatkan infrastruktur yang udah ada gitu Mas, memberikan pelatihan internal dan melakukan pemantauan serta pemeliharaan berkala untuk hardware yang sebelumnya sudah ada atau yang akan baru didatangkan gitu Mas Nur Jaya. Terima kasih.